salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya, Kezia, Fahri, dan Felicia akan menceritakan kembali tentang peristiwa G30 SPKI atau yang disebut Gerakan 30 September pada tahun 1965. Sebelum masuk ke jalannya peristiwa, mari kita lihat dulu latar belakangnya. Pada awal tahun 1960, politik Indonesia sangat tegang. Presiden Soekarno menjalankan demokrasi terpimpin dalam 3 kekuatan utama, yaitu ada TNI Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia atau yang kita sebut PKI, dan kelompok nasionalis. PKI berkembang pesat menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Hal ini membuat TNI Angkatan Darat khawatir. Munculnya isu tentang adanya Dewan Jenderal di TNI Angkatan Darat disebut-sebut akan menggulingkan Presiden Soekarno. PKI kemudian mendorong ide pembentukan Angkatan Kelima, yaitu rakyat bersenjata, yang makin menambah ketegangan. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Kelompok pasukan jenderal yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik 6 perwira dan 1 kapten, yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal Suprapto, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean, yang sebenarnya tidak menjadi korban utama tetapi ikut terbunuh dalam peristiwa tersebut. Para jenderal tersebut dibawa ke daerah Lubang Buaya di Jakarta Timur. Di situ mereka disiksa dan dibunuh. Setelah dibunuh, jasad mereka dibuang ke dalam sumur tua yang dikenal sebagai Monumen Pahlawan Revolusi. Pagi harinya kelompok ini menguasai Radio Republik Indonesia atau RRI dan menyiarkan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan revolusi. Mereka juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Namun tindakan mereka ditentang keras oleh militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto bergerak cepat mengamankan pusat kota, but kembali RRI, dan menguasai markas G30S di Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 3 Oktober 1965, para jasad Jenderal TNI dimakamkan pada makam pahlawan Kalibata. Dan pemerintah menetapkan bahwa PKI adalah dalang utama dari semua peristiwa ini. Setelah itu terjadilah penumpasan TNI besar-besaran dan para separatismenya di seluruh Indonesia. Penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat PKI berlangsung tanpa proses hukum yang jelas. Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban. Tekanan terhadap Soekarno pun semakin kuat. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, Soekarno mendatangi Super Semar atau surat pemerintah 11 Maret yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengendalikan keamanan negara. Pada tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, memulai era pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik balik sejarah Indonesia, menunjukkan bagaimana kekuasaan, politik, dan ideologi bisa memicu tragedi nasional. Semoga sejarah ini menjadi pelajaran Bukan hanya untuk disimpan di buku, Tapi untuk dipahami dan direnungkan bersama. Terima kasih dan mari kita jaga Indonesia tetap damai dan bersatu. Merdeka!